muncullah JDN, Jaringan Doa Nasional. Lagi tegang-tegangnya muncul lagi banyak hal lah bersatu. Hamba-hamba Tuhan nangis disorot. Sekarang udah rada-rada aman nih. JDN-nya udah mulai merosot kelihatannya. Memang begitu ya, itulah manusia. Saudara. Jadi kalau keadaan damai justru bahaya buat orang Kristen. Oke. Makanya kalau kita, saudara mau datang, saudara ingin apa? Tuhan datang seperti pencuri? Enggak kan? Pencuri itu datang mendadak. Enggak ada yang ngasih tahu. Shh. Jadi bukan Tuhannya pencuri ya, jangan salah tafsir ya. Tuhan datang, kedatangannya seperti pencuri mendadak bagi orang yang tidak siap-siap. Bagi yang siap-siap ya enggak dong. Pencuri datang. Dia berjaga terus. Begitu keletak pencuri. Nah gitulah kira-kira. Oke, kita lanjut. Dunia menyiapkan antikris menjadi raja segala raja. Wah, tim suksesnya bekerja keras untuk dunia. Antikris melobi di sana sini, belusukan. Negara ini, negara ini. Wah, boleh ya, ini kebijakan-kebijakan. Bagus, teknologinya, bagus. Indonesia tanda tangan. Asik. Sehingga Indonesia bilang, Indonesia, rakyat Indonesia ada biochip loh. Lumayan gratis. Gak berat kok ininya. Masih mending kalau ditawarkan. Kalau Indonesia kemudian semua rakyat Indonesia harus dikenakan biochip mateng. Senang gratis lagi. Oke, 3,5 tahun pertama sekarang untuk gereja. Perhatikan ya, ada 3,5 tahun, 7 tahun nih. Bait suci dibangun. 1, 2, 3,5. Nah ini nih 3,5 tahun pertama nih. Sebab nanti ada berikut 3,5 tahun kedua. 3,5 tahun pertama, kita masih 3,5 tahun pertama. Oke, kita hitung lagi yuk. 1, 2, 3,5. Nah bagaimana untuk gereja? 3,5 tahun pertama. Sejak dibangunnya bait suci. Ini dia, penuaian besar-besaran, kegerakan hujan akhir. Amin. Loh, aminnya kok bengong. Gereja lagi merindukan penuaian besar-besaran. Itulah 3,5 tahun pertama saat bait suci dibangun. Dengar baik. Itulah kegerakan hujan akhir. Apa arti kegerakan hujan akhir? Sebab anugerahnya mau ditutup sama Tuhan. Boleh dikatakan Tuhan cuci gudang. Mau tutup. Dan itu penuaian besar-besaran. Kita lihat penuaiannya di mana? Undangan pesta untuk siapapun. Karena yang resmi diundang. Dengar baik. Orang Kristen, sebagian orang Kristen tidak menanggapi ini. Yang diundang orang Kristen resmi itu tidak mau. Jadi Tuhan mengundang orang-orang di persimpangan jalan. Orang-orang miskin. Orang-orang baik dan jahat. Makanya saya sebut kegerakan hujan akhir. Makanya untuk gereja Tuhan jangan nganggur setelah bait suci ketiga dibangun. Semua menginjil. Kumpulkan harta di sorga dengan menginjil. Dan saat itu akan banyak. Tapi kalau saudara menginjil ke orang Kristen, rodo susah. Menginjilnya non Kristen justru gampang. Karena nubuatannya sudah ada. Tuhan yang bilang. Kita baca Matius 22. Loh ini yang Tuhan yang bilang, saya tuh ngikut aja. Matius 22. Ya, ayat 2. Hal kerajaan sorga supaya seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu. Sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Waduh, mengerikan orang Kristen loh. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada mereka, kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Orang-orang yang diundang loh.
Kalau saya misalnya mau mengadakan perjamuan kawin, maka saya akan menyiapkan orang-orang yang layak saya undang. Sahabat, rekan. Nggak mungkin orang-orang di pinggir jalan saya undang. Rugi. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan. Ada siapa? Pengemis, pengamen, persimpangan jalan. PSK, pekerja seks komersial. Dia adanya di pikiran jalan, saudara. Dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik. Ada orang baik juga di situ, ada. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih." Jadi Tuhan akan cuci gudang besar-besaran, dibuka lebar-lebar buat anugerah. Semua hamba-hambanya disuruh sama Tuhan, termasuk malaikat. Makanya itu besar-besaran penginjilan, baik manusia maupun malaikat, dikirim oleh Tuhan menginjil. Nanti lewat mimpi, lewat segala macam. Ini belum. Karena itu merata, mendunia. Kalau ini cuma kluk-kluk kecil-kecil. Transformasi besar-besaran, itu dia. Seluruh dunia bergerak. Wow, luar biasa. Boleh bilang wow? Wow. Dahsyat. Kita siap jadi pekerjanya. Amin. Dibantu oleh para malaikat. Orang baik, orang jahat. Semua diundang. Cuman begitu mereka masuk, semua diganti oleh Tuhan pakaiannya. Berarti ada pertobatan, ada pembaharuan. Tiba-tiba waktu disidak sama Tuhan. Ada yang gak pakai pakaian pesta. Masih pakai manusia lamanya sendiri. Masuk. Sama juga dengan orang sana. Udah masuk, dibuang sama Tuhan. Ya hati-hati, jadi pakaian pesta yang disiapkan. Oke, lanjut. Berjaga-jaga untuk kita ini. Karena waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Nah ini dia yang dimaksud. Kalau saudara membaca di Alkitab. Paulus berkata, Yohanes berkata, waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Yohanes yang ngomong nih. Siapa itu Yohanes? 2000 tahun yang lalu hidupnya. Mungkin orang Kristen saat itu, waktu dibilang sama Yohanes, waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Waduh, mereka siap-siap. Sampai mati, Tuhan belum datang. Sampai semua orang Kristen generasinya mati, nggak datang-datang Tuhan. Bagaimana sih maksudnya? Nah, saudara kalau baca, selalu ada yang namanya nilai nubuatan, saudara. Enggak semua untuk hari itu, nilai nubuatan ini selalu ada. Salah satunya itu saudara ya. Nah ini salah satu yang Tuhan bilang, yang Paulus bilang. 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 31. Ya saya baca. Jadi untuk gereja Tuhan kalau bait suci 3 dibangun, waktunya sudah dekat. Di ambang pintu. Saya mau tanya sedikit, 3,5 tahun itu cepat atau lama? Cepat. Saya melayani Tuhan 89. 25 tahun yang lalu. Buat saya kok masih baru ya. Itu saya selalu merasa masih baru. Tapi hitung-hitung 25 tahun, buset. Usia saya kemarin 22 Maret 48. Buat saya kok masih 17 ya. Saudara ya, iya begitu saudara ya. Apalagi cuma 3,5 tahun, alah. Kalau kita makan baru di sini tuh. Tiba-tiba udah datang, makanya mesti cepet-cepet. Ini berpacu dengan waktu, saudara. 1 Korintus pasal 7. Ya cepat saja, ini aja cepat nih, 29. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Paulus ngomong di orang jemaat Korintus. Jemaat Korintus hidupnya di 2000 tahun yang lalu Tea. 1000 tahun lalu lebih lah begitu. Jadi buat mereka, waktunya sudah dekat, Tuhan mau datang. Setahun, 2 tahun, Tuhan gak datang-datang. Sampai mati kan saya bilang. Ini mengandung nubuat sebenarnya. Lalu
Nah, cuman tuh Paulus bilang kalau waktunya sudah singkat, kapan itu bait suci dibangun? Jadi memang Paulus bilang di sini, yang sono bilang tentang bait suci. Inilah kayak puzzle yang dirangkai sehingga jadi satu pengertian. Ya kan puzzle kan mencak-mencok di sana nih, gambar sono, di gambar sini, kita rangkai. Oh, jadi gambar yang bagus, jadi pengertian yang bagus. Kayak begitulah. Saya mendapatkan anugerah Tuhan untuk menyusun puzzle-nya. Kalau waktu sudah singkat, di mana? Pada saat bait suci dibangun, bait suci ketiga dibangun. Inilah harus yang kita lakukan. Orang-orang yang beristri, mereka seolah-olah tidak beristri. Istri dan suami itu adalah seks. Nah, ini mesti dihilangkan. Kemudian orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Perasaan, jangan larut dengan perasaanmu dalam waktu yang singkat. Orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Perasaan juga. Kalau menangis tadi menderita, kalau bergembira karena dapat berkat mungkin, dapat mobil, dapat motor, dapat apa saja. Jangan terlalu terlena dengan berkat semua itu. Jangan terlalu terlena dengan kebahagiaan, jangan terlalu terlena dengan kesengsaraan. Orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Kalau bait suci dibangun, maka ini yang kita harus lakukan. Kita harus lepas dari keberadaan kaitan dengan keduniawian. Amin. Setuju? Yang setuju angkat tangan. Waktu singkat, mari kita segera melakukan ini, saudara. Nah, inilah yang dimaksud bahwa perayaan pondok daun-daunan. Jadi pada saat bait suci ketiga dibangun, buat gereja Tuhan perayaan pondok daun-daunan. Ada 3 perayaan besar. 1, perayaan Paskah sudah digenapkan saat Yesus mati di atas Kalvari. 2, perayaan Pentakosta telah digenapkan pada saat murid-murid dipenuhkan dengan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Kisah Rasul pasal 2. 3, perayaan pondok daun-daunan. Ini yang belum digenapkan. Penggenapannya adalah pada saat bait suci ketiga dibangun. Perhatikan, mari kita baca untuk perayaan pondok daun-daunan. Imamat 23, cepat. Ya, ini waktunya sangat singkat. Imamat 23, ayat 40. Saya bacakan. Saudara catat ayat-ayatnya, saudara. Karena ayat-ayatnya jarang diungkapkan. Yang penting ayat-ayatnya. Pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun dan dari pohon-pohon ganda rusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan yang ke-7 kamu harus merayakannya. Di dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Israel saat itu sudah punya rumah permanen. Rumahnya yang mewah, bagus, ditinggalin. Ini mau merayakan pondok daun-daunan, tinggalin, lalu bikin pondok-pondok. Tinggal di situ selama 7 hari. Pondok daun-daunan. Itu artinya melepaskan ikatan-ikatan keduniawian, jauh dari rumah, dari segala hal. Lalu dia ada di pondok-pondok, di tempat-tempat sementara. Karena dia melepaskan sesuatu yang permanen. Kalau saudara masih terikat di situ, begitu naik, keikat sama mobilnya, ya balik lagi. Apalagi keikat sama utang, balik lagi. Ya saudara ya, itu rahasia pondok daun-daunan. Nah inilah yang dibuat. Yohanes melihat juga, Mari kita baca. Yohanes melihat, Wahyu pasal 7. Nah, catat nih, karena di sini nggak ada, Wahyu pasal 7. Ya, kemudian daripada itu ayat 1. Aku melihat, cepat saja ya. Ayat 4, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan. Jadi ada 4 malaikat yang ditahan. Tunggu kata malaikat. Jangan menyerang, jangan merusakkan bumi. Sebelum saya memberikan meterai kepada hamba-hamba Allah. Lalu kemudian aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan. 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Saya beritahu sama saudara. Israel hanya diselamatkan dan tidak masuk 3,5 tahun antikris. Hanya 144.000 saja. Jumlah penduduk Israel berapa? Sekian juta.
Tertinggal tuh dalam 3,5 tahun antikris. Bagaimana cara Tuhan memilihnya, itu urusan Tuhan, bukan urusan saudara dan saya. Itu pun karena janji kepada Abraham. Paulus dalam nubuatannya dia berkata, nanti yang diselamatkan hanya sisa dari Israel. Dia tidak tahu jumlahnya. Makanya kan saya bilang, wahyu itu adalah penjelasan semua. Diungkapkan semua. Sisanya nggak diketahui, masih rahasia jumlah hitungannya. Wahyu menyebut 144.000 orang saja untuk Israel. Itu yang disingkirkan, semuanya ditinggal. Masuk 3,5 tahun antikris. Oke, dari suku Yehuda 12.000 dan seterusnya. Lalu kemudian setelah itu Yohanes melihat. Kemudian daripada itu ayat 9. Aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Enggak dijumlahkan. Berapa miliar? Enggak ada. Berarti masih terbuka lebar. Amin. Masih terbuka lebar buat kaum kita juga. Luar biasa. Kumpulan besar orang yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berarti kita. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih jubah pesta. Dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Daun-daun korma, palem atau korma. Itu adalah salah satu pondok daun-daunan, hari raya pondok daun-daunan. Salah satunya adalah daun korma yang dipegang. Pondok-pondok. Nah ini mereka lagi merayakan pondok daun-daunan. Mereka tidak lagi terikat dengan jasmania. Mereka tidak lagi terikat dengan hal-hal duniawi. Itulah yang bisa dimasukkan dan diselamatkan. Dimeterai oleh Tuhan. Dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri meliling tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Lalu kemudian, dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku,